Mari kita akan membuka Alkitab kita, atau kita membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Matius pasal 8 ayat yang ke-10. Matius pasal 8 ayat yang ke-10, beginilah firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar hal itu, berangkatlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Coba perhatikan dengan seksama kata Yesus. Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ini adalah perjumpaan Yesus dengan seorang perwira, seorang yang berpangkat, ya, seorang yang memiliki jabatan. Dia datang kepada Yesus. Kenapa dia datang kepada Yesus? Karena seorang hambanya, ya, atau seorang pembantunya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sedang menderita sakit. Sedang menderita sakit. Bahkan kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, dari ayat pertama sampai dengan ayat 8, saya akan baca buat kita, saudaraku dikasihi Tuhan, ya, ayat yang ke-5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Coba, ada perdebatan yang luar di antara mereka dengan Yesus. Kenapa? Karena pembantu dari perwira ini sedang lumpuh. Dan seorang perwira ini memiliki hati yang sangat luar biasa. Memiliki hati yang ingin menolong seorang pembantunya supaya bisa sembuh, supaya dia mendapatkan mujizat. Mungkin banyak orang Kristen, saudaraku dikasihi Tuhan, untuk ngurus pembantunya aja sulit, ya. Ada enggak Bapak Ibu? Hah? Ada enggak? Hah? Kalau dia makan gak ngajak lagi pembantunya, kan? Mudah-mudahan gak ada di antara kita. Benar gak? Ya, dia makan di sini, nanti pembantunya di luar sana. Tetapi kita akan melihat seorang perwira ini, dia bukan orang Yahudi, bukan dia orang yang percaya kepada Yesus, tetapi dia memiliki iman yang luar biasa. Dia memiliki, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, apa? Yaitu kasih yang tidak dimiliki oleh orang lain. Makanya hari ini saya memberikan tema khotbah saya ini adalah ciri-ciri iman yang bertambah. Katakan bersama dengan saya, ciri-ciri iman yang bertambah. Iman yang bertambah harus memiliki ciri-cirinya. Kalau kita seseorang, ada ciri-cirinya. Ketika kita mengurus paspor kita, nanti orang petugas berkata, "Ada apa ciri-ciri di muka Bapak?" "Oh, ini ada tai lalat. Oh, ada yang luka, ada bekas jerawat." Itu kan ciri-ciri, itu adalah tanda-tanda. Nah, begitu juga kita di dalam Tuhan ada ciri-ciri iman kalau iman kita bertambah. Tetapi yang saya mau lihat di sini, seorang perwira ini, saudaraku dikasihi Tuhan, dia memiliki iman yang luar biasa. Makanya dikatakan di sini, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Coba perhatikan kata heran, ya, dan berkata kepada mereka
yang mengikutinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Yesus tidak pernah melihat kepada orang Israel, kepada orang Yahudi, tetapi hanya dia dapatkan kepada seorang perwira itu. Kenapa saudaraku dikasihi Tuhan? Karena dia memiliki iman yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Kita juga sebagai anak Tuhan harus memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Kita juga sebagai orang percaya jangan hanya kita melayani pekerjaan Tuhan, tetapi kita tidak memiliki iman. Kita doakan orang yang sudah kerasukan setan aja, setan sampai berkata, lu siapa? Kenapa? Karena tidak memiliki iman. Boleh melayani di gereja, boleh ikut seluruh kegiatan gereja, boleh kita berbahasa roh, saya sangat setuju orang berbahasa roh, tetapi ngusir setan aja nggak bisa, saudaraku dikasih Tuhan. Kenapa pada diam? Tetapi saya sangat percaya, yang ikut ibadah pada saat ini, bahkan yang beribadah di rumah masing-masing, saya percaya memiliki iman yang bertambah di dalam Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah, saya akan tulis dalam pendahuluan saya, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Banyak orang percaya yang tidak lagi memprioritaskan pertumbuhan iman. Kita lihat banyak enggak prioritaskan lagi. Firman Tuhan itu bukan yang diutamakan, yang penting dia dapat mujizat, yang penting dia mendapat kaya, yang penting dia mendapatkan jabatan. Sebenarnya kita harus memprioritaskan iman kita. Dan bahkan banyak orang percaya sudah tidak lagi mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Banyak orang yang kurang mengutamakan Tuhan. Dalam membina rumah tangga bukan Tuhan yang lagi diutamakan. Dalam hal apa berpacaran bukan Tuhan yang diutamakan, bukan iman yang diutamakan. Ya, dalam merintis bisnis bukan Tuhan yang diutamakan, bukan iman lagi yang diutamakan. Tetapi yang diutamakan, saudaraku yang kasih Tuhan, apa? Kepintaran dan kecerdasan. Dalam melakukan segala sesuatu, yang diutamakan bukan Tuhan lagi. Makanya jangan heran kenapa banyak orang yang gagal, banyak orang yang nangis, banyak orang, saudaraku dikasih Tuhan, meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena tidak mengutamakan iman dan Tuhan di dalamnya. Baik dalam membina rumah tangga, tidak mengutamakan Tuhan dan iman di dalamnya, sehingga pada gagal, saudaraku, baru berkata, Tuhan kenapa saya mengalami ini, Tuhan kenapa begini. Kita bertanya sama Tuhan, padahal kita sendiri yang gagal di dalamnya, karena kita tidak mengutamakan Tuhan. Tetapi saya sangat percaya kalau kita mengutamakan Tuhan dalam segala hal, saya percaya mujizat Allah demi mujizat akan nyata di dalam setiap pribadi kita. Amin, saudaraku dikasih Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa saja ciri-ciri iman yang bertambah, saudaraku dikasih Tuhan? Nah, yang pertama, Yesus Kristus semakin dikagumi. Katakan bersama dengan saya, Yesus Kristus semakin dikagumi. Masih kurang mantap, sekali lagi, Yesus Kristus semakin dikagumi. Kalau iman seseorang, salah satu cirinya adalah Yesus semakin hari dikagumi. Artinya dia semakin kagum perbuatan Allah di dalam hidupnya. Dia semakin kagum apa yang Tuhan telah kerjakan, pemeliharaan Allah dalam rumah tangganya, pemeliharaan Allah dalam bisnisnya, pemeliharaan Allah buat anak-anaknya, pemeliharaan Allah juga dalam kesehatannya. Dia semakin kagum bahwa itu semuanya Allah yang mengerjakan. Bukan karena kekuatan saya, bukan karena kehebatan saya, bukan karena kepintaran saya, bukan karena kekayaan saya, tetapi kita semakin kagum, itu adalah Tuhan yang mengerjakannya. Amin. Kita harus semakin kagum. Kalau boleh kita hidup sampai detik ini, kita harus kagum itu karena perbuatan Allah. Amin. Kalau boleh kita bernafas sampai detik ini,
Itu kita harus kagum karena kebaikan Allah bagi kita. Kalau boleh kita ada di dalam ruang ibadah saat ini, bukan karena kekuatan kita. Makanya kata firman Tuhan, jika engkau mendapatkan semuanya itu, jangan engkau berkata di dalam hatimu, karena kekuatan tanganku ini. Tetapi itu semata-mata adalah pemberian Allah bagi kita. Amin. Makanya kita harus kagum. Kenapa? Karena semua yang kita miliki sampai detik ini, itu hanya titipan Tuhan. Enggak ada yang amin. Mungkin saudara berkata, gimana gua amin Pak Pendeta? Itu kan hasil keringat gua. Kalau gua bisa bangun rumah Pak Pendeta, itu kan harus keringat gua. Kalau boleh saya menyekolahkan anak saya, kan hasil keringat saya. Kalau boleh saya begini Pak Pendeta, itu karena saya semuanya. Karena saya, bukan karena Tuhan. Kalau boleh kita melayani hari ini, itu karena Tuhan. Amin. Kalau boleh kita bernafas hari ini karena Tuhan. Gak ada yang amin kan? Yang punya nafas kita siapa? Hah? Yang punya tubuh kita siapa? Makanya kita harus kagum sama Dia atas segala perbuatannya bagi kita. Dengan apa? Kita harus menyenangkan hatinya. Amin. Makanya ada lagu ini. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kalau kita kagum akan Tuhan, kita harus menyenangkan hatinya dalam segala hal. Amin. Kita dapat mujizat dari Tuhan, kita harus menyenangkan hati Tuhan. Jangan belum dapat mujizat, gue gak mau datang lagi ke gereja. Saya gak mau lagi berdoa sama Tuhan. Udah saya gak mau lagi pekerjaan saya begini. Saya sudah irin Tuhan. Kecewa sama Tuhan juga berkata, ya gak apa-apa lu kecewa sama gue, rasain aja. Banyak kan orang begitu. Tetapi hari ini yang ibadah di sesi ini, saudara aku dikasihi Tuhan, saya percaya adalah orang-orang yang kagum akan Tuhan dan orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan dalam segala hal. Saya akan baca ayat buat kita, saudara aku dikasihi Tuhan. Ya, ayatnya adalah di 2 Tesalonika pasal 1 ayat 10. Apabila datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang kudusnya, dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Yang kedua, saudaraku dikasihi Tuhan, apa saja ciri iman yang bertambah? Memiliki kerinduan untuk sama dengan Kristus. Katakan bersama dengan saya rindu sama dengan Kristus. Sekali lagi, saya rindu sama dengan Kristus. Kita akan baca satu ayat. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi jika kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 2. Kita harus rindu sama dengan Kristus. Ciri-ciri iman yang kedua adalah harus ada kerinduan sama. Perbuatannya, attitude-nya, kasihnya, apa yang dia lakukan dari hari ke hari, hidup dalam kekudusan. Yesus selalu mempertahankan kekudusan. Yesus selalu hidup dalam kesucian. Nah, begitu juga kalau kita memiliki iman yang bertambah, harus juga kita menjaga kekudusan dan kesucian. Anak-anak muda harus menjaga kekudusan. Jangan nafsu jangan diduluatkan kalau pacaran. Kenapa? Kita rindu sama seperti Kristus. Dan bukan juga hanya anak muda, semuanya yang ikut ibadah sesi ini harus juga rindu hidup dalam kekudusan, karena kita rindu sama seperti Kristus. Amin.
Bagaimana kita bisa sama seperti Kristus? Perbuatan kita lebih jahat daripada orang yang tidak mengenal Tuhan. Ngata-ngatai orang, hina orang, rendahkan orang, saudaraku, caci maki pendeta. Banyak orang yang caci maki pendeta. Enggak ada jawaban. Ya gimana gua jawab, Pak Pendeta, gua salah satu pelakunya. Iya kan? Sekali lagi supaya jangan ada dosa di antara kita. Banyak enggak yang caci maki pendeta? Sekali lagi. Masih belum percaya saya. Sekali lagi. Banyak enggak orang yang tahu firman Tuhan caci maki pendeta? Ada. Atau salah satunya pelakunya? Enggak. Enggak. Loh iya. Bagaimana kita sama seperti Kristus? Ya. Perwira dari Kapernaum itu, dia memiliki hati seperti begitu. Dia tidak mau, ya, seperti orang lain. Dia rindu seperti Kristus. Dia buktikan dengan membantu, yang membantu dia di rumah. Seharusnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus rindu Tuhan setiap saat. Saya rindu supaya saya serupa dengan Engkau dalam perbuatan saya, dalam mulut saya. Mungkin orang berkata, kalau begitu Bapak Pendeta, kita sudah di surga. Ya betul. Perbuatan kita harus perbuatan surga. Anak Tuhan yang mengaku anak Tuhan harus perbuatan surga. Nggak ada yang amin. Ya, anak Tuhan harus perbuatannya perbuatan surga kalau serupa dengan Kristus. Orang yang serupa dengan Kristus, kesukaannya adalah memuji Tuhan. Orang yang serupa dengan Kristus, kesukaannya adalah membaca firman Tuhan. Orang yang serupa dengan Kristus, kesukaannya adalah memberitakan kebenaran. Orang yang saudaraku dikasihi Tuhan, yang serupa dengan Kristus, saudaraku, kata-katanya selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Orang yang serupa dengan Kristus, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, yaitu dia rindu supaya hidupnya menjadi garam dan terang dunia dimanapun Tuhan tempatkan. Orang yang rindu menjadi serupa dengan Kristus, dia selalu mempertahankan kekudusannya sampai Tuhan Yesus datang kepadanya. Amin. Harusnya begitu sebagai anak Tuhan. Kalau kita tidak memiliki kerinduan itu, makanya banyak orang Kristen yang gagal. Makanya banyak orang Kristen yang meninggalkan Tuhan. Kenapa saudaraku dikasih Tuhan? Karena dia tidak mengalami pertumbuhan iman yang signifikan di dalam Yesus Kristus. Kalau kita memiliki pertumbuhan iman yang signifikan, saya sangat percaya hidup kita tidak akan sama dengan dunia. Yang ketiga yang saya sampaikan kepada kita, apa saja ciri-ciri iman yang bertambah, janji Tuhan menjadi jawaban dan sukacita. Amin, saudaraku dikasihi Tuhan. Selalu diamini apa janji Tuhan. Kalau Tuhan berkata, aku akan memberkatimu dengan berlimpah-limpah, aku akan membukakan tingkap-tingkap langit kepadamu, aku menghalau kepadamu belah pengeri. Dia akan menerima janji itu. Dia pegang teguh janji itu, bahwa janji Tuhan iya dan amin akan nyata di dalam kehidupan saya dengan sukacita. Amin. Kita lihat ayat 1. Jiwaku menangis karena duka hati, teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Amin. Bagaimana kita bisa bertambah iman kita? Datang ke gereja aja hanya minggu pertama kalau perjamuan. Itu pun kalau datang lebih awal. Benar gak saudaraku dikasih Tuhan? Karena sekarang kan ada sistemnya kan. Ya, dia datang sesudah persembahan pertama. Ada itu sekarang. Ya, dengar firman Tuhan so sibuk ngurus pekerjaan, yaitu my WA di dalam ruang ibadah. Persembahan kedua, dia pura-pura tidak tahu. Dia ngomong aja pas, kayak lagi kuis gitu kan. Ya, doa berkat. Dia cepat pulang, alasannya
ada keluarga yang masuk di rumah sakit. Itu banyak orang Kristen seperti begitu. Tetapi kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan, saya sangat percaya bukan begitu kehidupan kita. Kita percaya janji-janji Tuhan di dalam firman Tuhan ini. Iya dan amin, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Janjinya iya dan amin. Ketika dia berkata kepada Musa, ketika dia berkata kepada Yusuf, ketika dia berkata kepada Daniel, ketika dia berkata kepada Abraham, ketika dia berkata kepada Ayub, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Apa yang terjadi? Apakah mereka dipermalukan? Apakah mereka justru janji Tuhan itu iya dan amin? Dia memberikan orang yang berpegang teguh pada janji Tuhan adalah dia akan melihat mujizat Allah setiap saat di dalam kehidupannya. Amin. Makanya kalau imanmu bertambah di dalam Tuhan, mujizat itu kecil, saudaraku dikasihi Tuhan. Berkat itu kecil. Kenapa? Karena engkau pegang teguh kebenaran firman Tuhan. Yang keempat yang harus saya sampaikan kepada kita, apa saja ciri-ciri iman yang bertambah? Memiliki kerinduan untuk mengasihi sesama. Katakan bersama dengan saya, mengasihi sesama. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, dia seorang perwira. Mungkin pada waktu paling sedikit dialah kolonel, saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Kolonel. Tetapi memiliki kasih seorang perwira ini yang luar biasa. Dia rindu bertemu dengan Yesus supaya Yesus mendoakan namanya pembantunya itu. Bisa aja biarin aja, emangnya siapa? Kan saya sudah kolonel, udah punya jabatan, ngapain saya harus begitu lagi? Nggak perlulah saya urus-urus begitu. Tetapi dia memiliki kasih yang luar biasa. Mengasihi sesama. Mengasihi sesama itu, saudaraku dikasihi Tuhan, kita tidak pernah melihat agama. Amin. Sekali lagi, mengasihi itu, saudaraku dikasihi Tuhan, tidak lihat agama. Sekali lagi, biar besar suaranya sedikit. Ya, mengasihi itu tidak melihat agama. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kenapa saya katakan itu? Bisa aja orang ini berkata, ini kan bukan suku gua, bukan seagama dengan saya. Karena perwira Kapernaum ini bukan orang Yahudi, dia non Yahudi. Pada waktu itu antara Yahudi dengan non Yahudi, saudaraku, sangat bertentangan. Tetapi dia merawat. Sebenarnya kita sebagai anak Tuhan harus bisa kita impartasikan kasih Yesus. Yesus datang ke dalam dunia ini bukan hanya kepada siapa? Orang apa? Orang apa? Hah? Ya ampun, gak pernah baca Alkitab. Hah? Hah? Orang apa? Orang Nias? Gak bakalan. Enggak. Bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi datang kepada semua yang percaya kepada dari suku manapun. Amin. Makanya kita harus mengasihi siapapun. Mengasihi itu tidak melihat latar belakang sosial. Mengasihi itu tidak pernah melihat latar belakang ekonomi. Mengasihi itu tidak pernah melihat warna kulit. Mengasihi itu tidak pernah melihat apa merek mobilnya. Mengasihi itu tidak pernah melihat jabatan. Mengasihi itu, saudaraku dikasihi Tuhan, tidak melihat berapa dia kasih di gereja. Tapi mengasihi itu, yaitu kita mengasihi seperti yang dikerjakan oleh Yesus. Kadang-kadang baru kita mengasihi. Kalau saudaraku kita lihat dia datang pakai high heels di sini, dia pakai sepatu yang brandy datang ke gereja itu. Wah, apa parfumnya saudaraku, dia masih ada di lobi gedung gereja. Dia sudah di sini, wanginya masih di lobi gedung gereja, saudaraku. Baru kita, mana bu? Duduk di mana bu? Ayo bu, sini bu. Ayo bu. Bukan begitu. Itu namanya munafik. Mengasihi itu, kita harus semua orang kita kasih. Amin. Dia datang, kita mengampuni dia. Saya mengasihimu walaupun kau telah menyakitiku. Ya, walaupun kau sudah sakit di sini, sakitnya tuh di sini. Ya, tapi saya mengasihimu, saya mengampunimu.
Kenapa saya harus mengampunimu? Karena Tuhan juga sudah mengampuni saya. Amin. Suami masih mengasihi istri? Hah? Sekali lagi. Suami masih mengasihi istri? Gimana gua kasih Pak Pendeta? Aduh, Pak Pendeta, kalau gua datang aja baru gua buka pagar. Udah herder udah ngomong dari dalam Pak Pendeta. Gimana gua kasih begitu Pak Pendeta kalau perlu itu? Saya mau katakan, Pak, kasihilah istrimu. Apapun itu, dia adalah istrimu. Amin. Ibu-ibu nggak dijawab, maunya ibu-ibu amin Pak Pendeta, enak banget hari ini ya. Harusnya begitu. Begitu juga sebaliknya. Istri mengasihi nggak suaminya? Gimana gua kasihi Pak Pendeta? Orang bulanan dia ukur terus. Ya, orang dia kasih uang bulanannya berapa juta 1 bulan. Udah habis. Kemana aja taruh uang itu? Kamu makan ya? Loh ya memang dia makan sama istri lah, makan nasi. Emangnya istri makan uangnya? Enggak. Makan beras, makan nasi. Sama makan sayur kan. Kasihin dia Bu. Apapun dia katakan. Pak, saya mengasihimu. Karena engkau adalah laki-laki yang terganteng. Yang Tuhan taruh di dalam hidup saya sepanjang hidup saya. Waduh, suamilah segeleper-geleper saudaraku dikasih oleh Tuhan. Harusnya begitu kita sebagai anak Tuhan. Nggak ada kebencian, nggak ada dendam di antara kita. Kenapa terjadi perselisihan? Kenapa terjadi sering perkara dalam rumah tangga? Bahkan sama tetangga, bahkan kepada siapapun. Kenapa? Karena tidak hidup dalam kasih yang sejati. Yang seperti Yesus ajarkan kepada kita. Kalau kita hidup mengasihi sesama, saya sangat percaya. Kita adalah orang-orang yang bertambah iman di dalam Yesus Kristus. Yang kelima yang perlu saya sampaikan kepada kita. Yang kelima. Apa saja ciri-ciri iman yang bertambah? Memiliki semangat untuk melayani. Saya undang pemain musik maju ke depan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita harus memiliki semangat melayani. Kita akan baca satu ayat. Ya. Di dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat 11. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu. Supaya Allah menganggap kamu layak bagi panggilannya. Coba perhatikan. Bagi panggilannya. Dan dengan kekuatannya. Menyempurnakan kehendakmu. Untuk berbuat baik. Dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Yaitu memiliki semangat. Untuk melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Mungkin kita berkata bagaimana saya bukan majelis gereja, bukan penatuan gereja, bukan pekerja gereja, bukan WL gereja, bukan singers gereja, bukan pemain musik gereja, atau apapun yang terlibat di gereja, bukan IO, atau apapun. Saudaraku dikasih Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan bukan hanya itu. Mungkin juga kita membagikan program gereja kita, amin. Senang gak membagikan apa? Program gereja kita? Hah? Senang sharing gak? Program gereja kita. Contohnya ibadah dalam gereja kita. Atau sulit? Hah? Kadang-kadang kita berkata begitu. Mungkin juga saudaraku kita melihat. Oh ini saya jemaat GBI Glow Fellowship Center. Oh saya tahu dia sering duduk di depan saya. Oh kok gak pernah datang. Oh saya harus kenapa gak datang? Mungkin kita harus berkata saya mendoakan dia di rumah sakit. Mungkin dia sedang masuk dari rumah sakit. Itu juga sudah melayani Tuhan. Kan beda-beda talenta atau karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Gimana kita bisa maju, bagaimana kita mengalami pertumbuhan. Sedangkan kita tidak mengerjakan itu. Tetapi marilah kita belajar bersama. Bahwa kita harus memiliki semangat untuk melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Melayani pekerjaan Tuhan, saudaraku dikasihi Tuhan. Mungkin juga bisa kita mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Melalui ide kita. Mungkin juga saudaraku dikasih Tuhan melalui apa? Dana yang kita miliki. Bisa kita melayani pekerjaan Tuhan. Karena ada orang-orang yang terpanggil melayani pekerjaan Tuhan. Sampai ke daerah-daerah melakukan penginjilan. Dan mereka membutuhkan saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Yaitu dana di sana transfer untuk masuk ke daerah-daerah itu. Bisa masuk uang kita di sana.
Jangan, oh nanti dimakan sama gereja, kadang-kadang kita begitu kan. Nanti dimakan sama gereja, emangnya gereja makan? Saya mau tanya, kita pakai bahasa Indonesia yang benar. Apakah gereja makan atau tidak? Hah? Gereja makan uang enggak? Enggak. Makanya kita harus, kadang-kadang bahasa Indonesia kita dulu agak kurang dikit ya. Tapi saya sangat percaya, kita harus belajar bersama untuk terus, yaitu melayani pekerjaan Tuhan. Saya akan tutup dengan penutup, saudaraku, dikasih kesimpulan. Saya undang maju ke depan, kita akan puja ini, siap-siap lagu ini, yaitu Sekali Yesus Tetap Yesus. Orang yang imannya bertumbuh dan bertambah akan selalu sukacita dalam situasi kehidupan yang ada. Sukses saudara, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.